paint jobnya ini kurang metalik. Kalau lu gerakin lama-lama ini jadi loose ya. Teksturnya ini nih keren ya, kayak ada baret-baret gitu. Halo Hunters, welcome back to my channel ini Midnight Hunter TV. Kali ini gue mau ngajak lo untuk unboxing dan review Justice Buster yang cukup spektakuler dari ukurannya. Oke, gak usah lama-lama, langsung gue mulai aja ya Hunters. Lo bisa komen dan diskusiin bareng di sini. Hey Hunters, sebelum gue mulai reviewnya, tolong subscribe channel The Midnight Hunter TV dan follow Instagram The Midnight Hunter. Dan yang udah subscribe, mantap. Thank you banget ya. Dalam komik Batman Endgame, Batman menghadapi ancaman terbesar yang datang dari musuh lamanya, Joker. Setelah menyebarkan virus berbahaya yang membuat Gotham City menjadi kacau, Joker mengungkapkan niatnya untuk menghancurkan Batman secara total dan menciptakan kekacauan di seluruh kota. Batman yang selalu siap menghadapi krisis merespon dengan mengerahkan seluruh sumber daya dan strategi yang dimilikinya untuk melawan serangan Joker yang semakin brutal. Untuk menghadapi ancaman yang sangat besar ini, Batman mengaktifkan Justice Buster, sebuah kostum exoskeleton yang dirancang untuk melawan para anggota Justice League jika mereka terpengaruh oleh ancaman yang sama. Justice Buster dilengkapi dengan teknologi mutakhir dan senjata yang canggih, memberikan Batman kekuatan dan perlindungan tambahan yang diperlukan untuk melawan serangan Joker yang sangat mematikan. Dalam konflik ini, kostum ini menjadi simbol kesiapan Batman untuk melawan ancaman eksternal yang tidak terduga dan bahkan berhadapan dengan sekutu jika situasi memaksa. Selama pertempuran, Batman harus mengatasi berbagai rintangan, termasuk pengaruh virus Joker dan pertarungan melawan rencana jahatnya. Komik ini memiliki klimaks dari perseteruan antara Batman dan Joker, menguji batas-batas fisik dan mental Batman. Justice Buster menjadi alat kunci dalam perjuangan Batman melawan kekacauan yang diciptakan Joker. Nah, itu adalah backstory cerita komik Batman Endgame yang ditulis oleh Scott Snyder dan artwork oleh Greg Capullo. Kira-kira gimana menurut lo? Apa yang lo paling suka dengan komik ini? Lo bisa komen di bawah ya, Hunters. Oke, langsung aja kita mulai dari tampilan desain packagingnya dulu ya. Karena ini seri Megafix, udah pasti ukuran dimensinya jauh lebih besar dari rilisan reguler. Dari segi warna, DC McFarlane masih sama dan memang selalu didominasi dengan warna primer hitam dan juga aksen warna biru sesuai dengan brand DC Multiverse. Kita bisa lihat di sini bagian depannya, udah jelas banget kan ukuran Batman Justice Buster ini gede banget. Dan untuk bagian sisi samping kanannya ada logo DC Multiverse dan juga nama karakter Justice Buster. Logo DC Universe Infinite dan juga QR code, dan di sisi samping kirinya terlihat fontnya lebih besar. Dan di bagian belakangnya ada artwork dari komiknya yang keren banget, terlihat Justice Buster yang mendominasi. Dan juga di bawahnya ada informasi lainnya. Overall, dari segi estetik dan tampilan desain packaging DC Multiverse seri Megafix ini sangat masif, walaupun masih sama-sama aja desainnya sama rilisan DC Multiverse lainnya. Oke, sekarang gue langsung unboxing ya, Hunters. Seperti apa sih detailnya? Nah, ini untuk detail dan proporsinya kita lihat ini gede ya, proporsinya besar dan terlihat kokoh untuk dipajang di lemari lo. Oke, ini gue mau mulai di bagian kepalanya dulu. Nah, untuk detailnya ini di bagian kepalanya ada bahan plastik dan karet. Yang karetnya ini di bagian depan kepalanya ini nih. Dan bentuk kepalanya ini agak gepeng gini ya, dan bagian matanya ini memang kecil berwarna biru muda. Nah, kalau di komik ini bisa nyala. Terus turun ke bawah dikit, di bagian dadanya ini ada detail-detail ornamen yang cukup detail. Yang awalnya gue pikir ini kayak mesin ya, tapi ternyata memang ornamen. Terus juga untuk paint job di bagian logonya ini juga keren. Warna silver, jadi terkesan agak baret-baret gitu ya, kayak lecet-lecet gitu. Terus juga ada detail-detail baut di bagian logonya. Dan oke, kita turun lagi ke bawah, ini bisa kita lihat di bagian pinggang juga ada detail-detail baut di sini. Dan juga teksturnya ini keren ya, kayak ada baret-baret gitu sama kayak di bagian logonya. Terus untuk di bagian tangan kanannya ini gede banget ya. Ya tapi ini ada bagian yang paint jobnya ini agak sedikit beda ya, meskipun sama-sama abu-abu, tapi memang kalau gue notice ini memang kelihatan beda. Nah terus bagian kakinya ini yang gue suka, sangat detail dan juga memang terkesan kelihatan banget ini mekanismenya. Dan juga ini terlihat kuat banget ya. Detail-detailnya ini yang gue suka. Metode paint job di bagian kakinya ini juga dry brushing, silver-silver kayak gini. Terus juga ada brandnya di telapak kakinya ini dan ada lubang buat stand base-nya. Dan kita lihat lagi di bagian belakangnya, ini keren ya detail-detail sculptingnya, kayak ada dua mesin jetnya di sini. Dan gua rasa ini karena gede, gue jadi enak megangnya ya Hunters. Rasanya kayak pengen dimainin terus ya, atau di pose-pose ya. Overall untuk proporsi dan detail Justice Buster ini
udah memuaskan buat gua. Ya walaupun ini masih bisa diimprovisasi atau lo bisa upgrade paint job silvernya ini biar bisa kelihatan terbuat dari metal beneran ya. Kira-kira menurut lo apa yang perlu di repaint? Lo bisa komen di bawah ini ya Hunters. Oke, sekarang gue bahas artikulasinya. Dan untuk artikulasi bagian kepalanya ini bisa kita lihat pergerakannya lumayan sih ya. Nih naik turunnya kayak gini. Ini bisa diputar juga kanan kiri, bisa juga diputar 360 derajat. Untuk bagian tangannya bisa hampir 90 derajat ke samping, walaupun nggak sampai 90 derajat karena ini kepentok sama armornya yang gede. Nah, sendinya ini juga masih seret ya di bagian tangannya ini. Terus juga ini sayangnya nggak double join, jadinya ya bisa ditekuknya cuma sampai segini. Nah, untuk kedepannya kayak gini. Terus juga nih tangan kirinya juga sama nih ya Hunters ya. Ini bisa ditekuk juga, namun sayangnya jari-jarinya ini nggak bisa ditekuk nih dan udah fix. Nah, kalau untuk torsonya sendiri ini luas ya, tapi ya ini kalau lu gerakin lama-lama ini jadi lus ya. Bisa ditekuk-tekuk juga sih ke depan, ke belakang, dan ke samping kanan dan kiri. Terus kita turun lagi ke bawah. Ini untuk bagian kakinya ini bisa dilebarin kayak gini, 45 derajat ke samping ya. Terus juga ini kalau sendi lututnya ini udah double join, bentuknya kayak gini ya. Nekuknya juga udah enak sih, bisa sampai segini. Terus ini ke depannya kayak begini ya, ke belakangnya juga bisa kayak gini. Dan ini ada bagian kecil yang bisa digerakin. Nah, kalau untuk telapak kakinya juga udah fix ya, jadi nggak bisa digerakin lagi. Overall, untuk artikulasinya ini udah cukup bagus ya, walaupun di beberapa sendi kayak ada yang loose, juga ada yang seret, dan juga beberapa ada yang mentok di body armornya. Tapi it's okay, ini masih bisa dibuat pose-pose. Oke, kalau untuk aksesorisnya, ini gue dapet bio cardnya, yang artworknya ini sama kayak di boxnya di bagian belakang. Terus juga ini gue dapet stand base-nya ya, standar DC Multiverse. And overall, kalau untuk aksesorisnya ini menurut gue standar sih. By the way Hunters, gue suka foto-foto McFarlane DC Multiverse Justice Buster ini kayak di foto Instagram gue juga. Oh iya Hunters, jangan lupa follow Instagram gue ya. Lo wajib follow The Midnight Hunter. Di situ gue bikin foto-foto koleksi mainan karakter favorit gue. Oke, kalau untuk skalanya ini ya Hunters, ini skalanya sama dengan versi rilisan McFarlane lainnya. Ini masuknya ke skala 7 inch, yaitu 1:10, 1/10. Tapi untuk Justice Buster ini tingginya 9 inch lebih dikit ya, jadinya hampir 10 inci juga. Jadinya nih kalau dibandingin sama figur Batman kerasa banget dominasinya ya. Jadi ya kira-kira seperti ini. Gimana Hunters? Menurut lo keren banget nggak nih Justice Buster ini? Overall dari segi tampilan keseluruhannya, McFarlane DC Multiverse Justice Buster dari Batman Endgame ini udah keren banget ya. Namun ada beberapa kekurangannya yang akan gue highlight lagi di akhir video ini. Struggling to find the latest action figures for your collection? Welcome to The Midnight Hunter TV. Discover the coolest and most in-depth action figure reviews. Get exclusive guides and see how each action figure dazzles with its stunning details. Don't miss out on the latest content, in-depth reviews, and top tips only on The Midnight Hunter TV. Click subscribe and follow us for all the latest info on your favorite action figures. Oke Hunters, buat kalian yang suka banget sama karakter McFarlane DC Multiverse Justice Buster ini, gue rekomendasikan lo aja punya ya Hunters. Terus apa sih yang bikin gue suka banget? Jelas, dengan ukurannya yang gede, kerasa banget ini jadi akan mendominasi koleksi action figure lo yang lo pajang di lemari display lo. Terus proporsi, berat, dan dari cara berdirinya pun stabil, nggak gampang jatuh karena bentuk kakinya yang datar. Nah, ada beberapa juga yang gue kurang suka, yaitu paint jobnya ini kurang metalik. Tentunya ini bikin kolektor kayak gue yang seneng ngelihat action figure mecha itu harus terkesan gagah, dan juga minimal terlihat semi realistik. Terus juga nggak ada aksesoris apapun yang menjadi daya tarik dari Justice Buster ini, atau paling nggak stand base-nya yang lebih cocok karena ini stand base-nya juga kekecilan. Seharusnya bisa improvisasi, dibikin kayak reruntuhan gedung atau aspal yang rusak gitu ya, pasti lebih keren. Terus juga sayangnya Justice Buster-nya ini nggak bisa dimasukin sama Batman, nggak bisa dibuka gitu untuk dimasukin action figure Batman. Terus juga ada beberapa artikulasi yang loose ya, walaupun nggak semua sih. Yang paling rentan itu di bagian torso dan juga bagian pangkal pahanya dia. Terus juga untuk artikulasi bagian tangan ya, walaupun artikulasinya udah oke, tapi sayang aja ini bagian telapak tangan atau bagian jari-jari ini nggak bisa digerakin. Minimal punya pose menjepit atau punya pose mencengkram badan action figure yang lain gitu. Terus ini nggak ada elektroniknya, minimal matanya bisa nyala gitu, karena pasti keren banget deh McFarlane. Dan untuk harganya ini gue beli di harga kisaran 900 ribuan ya Hunters, dan yang pastinya ini masih terjangkau buat lo yang mau mengkoleksi action figure
McFarlane DC Multiverse Justice Buzzer dari Batman Endgame ini ya. And by the way, lo bisa cari ini di offline store atau juga online marketplace. Mungkin lo bisa dapat harga yang spesial ya Hunters. Oke Hunters, sekian aja dulu review singkat gue The Midnight Hunter TV. Lo bisa follow gue di Instagram, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel ini, nyalain lonceng notifnya supaya lo bisa tahu duluan info dan video yang gue review selanjutnya. And keep hunting.